Nah, tidak sedikit kasus yang berubah atau bahkan ada aturan yang ditinjau kembali karena memang ramai di media sosial. Sekuat itukah media sosial, Mas Frederick? Oke, kalau saat ini kita lihat media sosial itu sebenarnya saluran kontrol publik untuk pemerintah. Kalau kita mau bilang seperti itu, jadi mekanisme check and balances itu justru saat ini sangat-sangat getol dilakukan oleh netizen. Meskipun ada sisi buruknya bahwa netizen berkomentar apapun yang terjadi di media sosial, tetapi kita harus akui bahwa kontrol dari media sosial yang dimainkan oleh para netizen itu begitu kuat bahwa tanggal 2 Februari dikeluarkan Perpres, 2 Maret langsung dicabut. Karena apa? Karena mungkin kalau kita melihat cek ombaknya di media sosial, netizen itu menolak sangat-sangat keras soal ini. Jadi menurut saya yang harus kita akui bahwa media sosial itu menjadi saluran kontrol publik terhadap pemerintah. Seperti itu, Mas. Iya, Mbak Sani, tidak jarang juga kemudian cekcok di media sosial berakhir saling lapor. Kemudian kita juga sering ya melihat netizen ramai-ramai membuli kasus tertentu atau oknum tertentu. Ada efek psikologisnya kah kepada orang-orang yang terkait? Iya, sangat ya. Jadi sebenarnya memang kita harus cakap bermedia. Cakap bermedia itu adalah kita harus matang dalam melakukan suatu keputusan yang adanya muncul di media begitu. Nah, seringkali di sini adalah orang tidak sadar gitu loh bahwa ini bisa berakibat yang fatal. Akhirnya menjadi cekcok dan bahkan ada juga yang akhirnya dilaporkan kan ke ranah hukum begitu. Jadi kalau saya melihatnya media itu betul sekali ya menjadi sangat menurut saya punya kekuatan yang luar biasa saat ini dalam mengendalikan atau mengontrol berbagai macam kegiatan di dalam masyarakat. Namun demikian kalau menurut saya jangan sampai orang tidak berpikir kritis begitu. Jadi saking ikut-ikutan karena viral dan ngetop sesaat ya, akhirnya justru berakibat yang tadi fatal tadi. Nah, di sini juga yang saya ingin sampaikan bahwa bagaimana kita bermedia yang cakap itu dan juga saling memberikan pengaruh positif gitu. Jadi beramai-ramai bagaimana bermedia itu dengan menggaungkan hal positif. Jadi bukan justru menggaungkan hal yang negatif. Nah, sayangnya di Indonesia kebanyakan masyarakat itu lebih banyak mengimitasi perilaku atau meniru perilaku itu yang negatif karena lebih gampang tercerna, lebih ketangkep maksudnya. Tapi sebenarnya itu banyak negatifnya gitu secara informasi maupun salah informasi, jadi misleading dalam informasi. Harus berperilaku positif. Kalau pengamatan Anda, Mas Frederick, apa yang harus dikurangi dari netizen Indonesia apalagi setelah mendapat predikat sebagai netizen paling kurang sopan begitu? Oke, kelemahan kita bangsa Indonesia sebenarnya, Mas, adalah kurangnya literasi media atau literasi digital sebenarnya. Kalau kita mau akui ya, bahwa mungkin kemampuan kita untuk berhitung, membaca itu mungkin sudah bagus, tetapi bagaimana kita berhadapan dengan media baru ini, itu yang masih harus dipelajari terus-menerus. Dan menurut saya sepakat bahwa ketika kita mau bercakap media, maka kemampuan yang paling dasar yang harus kita miliki adalah literasi media. Nggak bisa nolak. Nah, persoalannya adalah setelah kita menjadikan media sosial sebagai saluran komunikasi, kemudian saluran kontrol terhadap kebijakan publik, lantas apa? Kita apakah tetap bertahan bahwa sesuatu yang sifatnya clickbait kita suka, atau mungkin kita harus lebih dalam melihat apapun yang dipublish melalui media sosial. Jadi literasi media menjadi sangat penting saat ini, Mas. Kurang lebih seperti itu. Kita memang sangat harus berhati-hati ya dalam menggunakan media sosial karena informasi hoax dan